Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ikhwafillah, Bapak Ibu-ibu yang mengikuti kajian Sirah Nabawiyah, kita sampai pada kajian nomor 12 jilid 1 bab 1 halaman 86, Sirah Nabawiyah karya Ustadz Dr. Firanda Dirja LCMA Hafizahullah. Kita sampai pada selayang pandang sifat fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Sifat fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam laisa bitawilin ba'in wala bil qasiri walaysa bil abyadi al amhaq walaysa bil adam walaysa bil jadi al qatat wala bis sabati ba'athahu Allahu ala ra'si arba'ina sanah faqama bi Makkah asra sinin wa bil Madinati asra sinin wa tawaffahu Allahu ala ra'si sittina sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi isruna sa'aratan bayda'a. Ya. Artinya postur tubuh Rasulullah SAW tidaklah terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek, ya sedang. Kulit beliau tidaklah terlalu putih dan tidak pula terlalu kecoklatan. Dan rambut beliau tidaklah terlalu keriting dan tidak pula terlalu lurus. Jadi di antara keriting dan lurus mungkin ikal, ya. Allah Azza wa Jalla mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam saat berusia 40 tahun. Beliau sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah selama 10 tahun. Lalu menetap di Madinah selama 10 tahun. Allah Azza wa Jalla mewafatkan beliau pada usia 60 tahun. Sementara uban pada rambut dan jenggot beliau tidak sampai 20 helai. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari nomor 5900. Ya, jadi itu sifat fisik Rasulullah di hadis dari Anas. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, banyak hadis-hadis ini dari Anas bin Malik karena Anas mendampingi Rasulullah sebagai pembantu sejak kecil. Ya, dari hadis sebelumnya. Maka beliau banyak meriwayatkan sifat fisik Rasulullah. Kana sya'aru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ansafi uzunaih, yaitu artinya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergerai, ya, hingga pertengahan daun telinganya sini. Pertengahan daun telinganya. Nah, begitu periwayatan Anas dalam hadis
Riwayat Muslim nomor 2338. Rambut Rasulullah SAW sangatlah hitam. Berdasarkan hadis lihat Dalail Al-Nubuwah karya Baihaqi, buku kitab ke-7 jilid ke-7 halaman 34. Bentuk rambut Rasulullah SAW ikal, ya benar, ikal. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditanya tentang rambut Rasulullah SAW, maka beliau menjawab, karena sya'aran rajilan laisa bil ja'di wala sabti baina uzunaihi wa atiqih. Rambut Rasulullah SAW ikal, tidak terlalu lurus dan tidak terlalu keriting. Panjang rambutnya antara kedua telinga, ya, kedua telinganya dan bahunya, antara kedua telinganya sini dan bahu, berarti sini pertengahan, begitu. Ini hadis riwayat Muslim 2338. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana ahlul kitabi yasdiluna asy'arahum wa kana al-musyrikuna yapraquna ru'usahum wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahlil kitabi fi malam yu'maru bih fasadala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasiyatah thumma faraqa ba'du. Para ahli kitab biasa membiarkan rambutnya terjulur, sedangkan orang-orang musyrikin menyibak, membelah rambutnya. Rasulullah SAW suka menyamakan diri dengan ahli kitab pada hal-hal yang tidak diperintahkan, di dalamnya. Maka Rasulullah SAW menjulurkan rambutnya kemudian membelahnya, Hadis riwayat Muslim nomor 2336, ya. Begitu. Yaitu ya di sini dijelaskan, yaitu hukumnya mansuh, yaitu dihapus. Tadinya Nabi menyukai meniru ahlul kitab dengan menjulurkan rambutnya, namun akhirnya Rasulullah SAW membelah rambutnya menyelisih kebiasaan ahlul kitab. Ini penjelasan, lihat syarah Sahih Al-Bukhari Ibnul Battal. Begitu Ustaz Firanda mengutip. 3. Kepala Rasulullah SAW. Dari Ali radhiyallahu anhu, ketika mensifati Rasulullah SAW, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam dahmar ra'si, bahwasanya Nabi SAW bentuk kepalanya besar. Hadis riwayat Bukhari nomor 1315 dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Janggut Rasulullah SAW juga sangat lebat, jenggot ya maksudnya. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, wa kana katsira sya'ril lihyati
bahwasanya janggut Rasulullah SAW lebat, ya, jenggotnya lebat. 133. Hadis riwayat Muslim 2344. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa janggut atau jenggot Rasulullah SAW berwarna hitam. Yaitu lihat Dalail An-Nubuwah jilid 1 halaman 168. Wajah Rasulullah SAW. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanahu khalqan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tampan wajahnya dan paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3549 dan Muslim 2337. Terlebih lagi jika Rasulullah SAW sedang bahagia, maka wajahnya terlihat bercahaya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ka'ab bin Malik. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surastanara wajahuhu hatta ka'annahu qita'atu qamar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bahagia maka wajahnya akan bersinar seakan-akan ia adalah potongan rembulan. Hadis riwayat Bukhari nomor 3559 dan Muslim nomor 355. Ketika ada seorang lelaki bertanya kepada Jabir bin Samurah, apakah wajah Rasulullah SAW seperti pedang? Maka Jabir menjawab, la, bal kana misla syamsi wal qamar wa kana mustadiran. Tidak, namun wajahnya seperti matahari dan rembulan dan wajahnya bulat. Itu berdasarkan hadis riwayat Muslim 2344. 5. Bagaimana Rasulullah SAW menyisir rambutnya? Aisyah radhiyallahu anha berkata, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Aku pernah menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara aku sedang haid. Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun, ya, tayammun fi tana'ulih wa tarujjulih wa tuhurih wa fi sya'nihi kulli. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyukai tayammun, memulai dari sebelah kanan saat mengenakan sandal, menyisir rambut, ya, bersuci dan seluruh aktivitasnya lainnya, ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 168. Uban dan pewarna rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah ditanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecat rambut beliau? Ya, sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas radhiyallahu anhu menjawab, innahu lam yakun ra'a minasyaibi illa qalilan wa qad khadaba Abu Bakrin wa Umar bil hina'i wal katami. Sungguh Rasulullah SAW tidaklah beruban kecuali sedikit, sehingga beliau tidak perlu mengecat rambutnya.
Akan tetapi Abu Bakar dan Umar mengecat rambut dengan hina. Ya, hina berwarna merah dan katam berwarna hitam, kemerah-merahan. Hadis riwayat Muslim 2341. Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga berkata, tawaffahullahu ala ra'si sittina sana wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi isruna sya'arata bayda'a. Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla mewafatkan beliau pada usia 60 tahun. Sementara uban pada rambut dan jenggot beliau tidak sampai 20 helai. Hadis riwayat Bukhari nomor 5900. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku melihatmu telah beruban." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Syayyabatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat." Ya, Rasulullah pun menjawab, yang membuat aku beruban adalah surat Hud, surat Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasaalun, dan Idza Syamsu Kuwirat, At-Takwir. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3297 dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Ya. Jadi ubannya Rasulullah dikarenakan surat-surat yang agung, ya, yang beliau resapi. yakni kandungan surat-surat tersebut yang berisi peringatan terhadap mereka yang ingkar pada Allah. Ya, sekali-sekali kita baca surat-surat yang disebutkan oleh Rasulullah dalam bab ubannya, menjadikan berubannya Rasulullah SAW, yaitu surat Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasaalun, dan Idza Syamsu Kuwirat, At-Takwir. Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga pernah berkata, "Walam yahtadib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama kanal bayadu fi anfaqatihi wa fi sadghaini wa fi ra'si nabad." Rasulullah SAW tidaklah mewarnai rambutnya. Uban hanya tumbuh di bawah bibir beliau, di pelipis kanan dan kiri, dan sedikit di rambut kepala beliau. Hadis riwayat Bukhari 5900. Sifat bahu Rasulullah SAW. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida ma bainal manqibain." Yang artinya Rasulullah SAW adalah seorang pria yang berperawakan sedang, bahunya bidang. Itu dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3551. Sifat lengan dan kedua telapak tangan Rasulullah SAW. Kedua lengan Rasulullah SAW lebar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika ia mensifati Rasulullah SAW, di antaranya ia berkata, "Kana syabahadzara'aini." Beliau adalah seorang yang kedua lengannya panjang. Itu dalam hadis riwayat Ahmad nomor 8352 dan dinyatakan hasan oleh Al-Arnaud. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam dahamal yadaini wa qadamaini hasana wajhi lam arba'a
lam ara ba'dahu wala qablahu mislah wa kana basital kafaini. Bahwasanya Nabi SAW kedua tangan dan kakinya besar, wajahnya tampan. Aku tidak pernah melihat orang setelah dan sebelum yang seperti beliau, dan kedua telapak tangannya lebar. Ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5907. Kedua telapak tangan Rasulullah SAW sangat halus. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azharul laun, ka'anna araqahul lu'lu, idza masya takaffa'a, wala masistu di bajah wala hariratan aliyana min kaffi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wala syamimtu miskatan wala anbarah." Atyaba min raihati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah SAW memiliki warna kulit yang cerah. Ya, di sini Imam Nawawi mengatakan bahwa maksudnya adalah putih bercahaya. Dan ini adalah warna yang paling indah. Lihat Syarah An-Nawawi ala Muslim. Begitu. Cerah dan indah. Keringatnya bagai mutiara. Apabila beliau berjalan maka condong ke depan. Aku tidak pernah menyentuh sutra yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah SAW. Dan aku tidak pernah mencium minyak misk dan minyak ambar yang lebih wangi dari aroma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari nomor 1973 dan Muslim nomor 2330. Ya. 9. Sifat dada, perut dan punggung Rasulullah SAW. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW dadanya ditumbuhi bulu hingga pusarnya. 149, yaitu footnote, lihat Al-Mawahib Al-Dunia karya Al-Qattalani. Ya. Ummu Hani radhiyallahu anha juga menyifati perut Rasulullah SAW. Ma ra'aitu batna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qattun illa zakaratul qaratisal masniyata ba'duha ala ba'd. Aku tidak pernah melihat bentuk perut Rasulullah SAW sama sekali kecuali aku ingat lipatan kertas yang digulung antara satu dengan yang lainnya, yaitu six pack, ya, maksudnya bagus sekali. Six pack yaitu ya ada otot-otot yang bagus. Six pack bahasa Inggrisnya tuh. Yaitu hadis riwayat Abu Daud 1724 dengan sanad yang dhaif, tapi dhaif hadis itu. Betis dan kedua kaki Rasulullah SAW. Dari Abu Zuhaifah radhiyallahu anhu, ia bercerita ketika melihat Rasulullah SAW. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'anni anzuru ila wabiyasi saqai. Kemudian Rasulullah SAW keluar dan saat itu seakan aku melihat cahaya pada kedua betis beliau. Ya. Hadis Bukhari nomor 3566. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam dahamal qadamain
Bahwasanya Rasulullah SAW kedua telapak kakinya besar. Ini hadis Bukhari nomor 5908. Dari Simak bin Harb, ia mendengar Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dali al fami askal al aini manhus al aqibaini qala qultu lisimak ma dali'ul fami qala azimul fami qala qultu ma askalu al-aini qala tawilu syakki al-aini qala qultu ma manhusul aqibi qala qalilul lahmil aqibi. Rasulullah SAW itu bermulut dali, bermata askal, dan bertumit manhus. Perawi berkata, aku bertanya kepada Simak, apa yang dimaksud dengan bermulut dali? Simak menjawab, mulutnya besar. Saya juga bertanya padanya, apa yang dimaksud dengan bermata askal? Simak menjawab, terdapat sedikit warna merah pada putih matanya. Saya bertanya lagi kepadanya, lalu apa yang dimaksud dengan bertumit manhus? Simak menjawab, yaitu daging tumitnya sedikit. Ini hadis riwayat Muslim nomor 2339. Dari Anas bin Malik, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syathna al-qadamain, ya, syathna al-qadamaini wal kafaini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedua telapak kaki dan tangannya tebal. Yaitu dari hadis Bukhari nomor 5910. 11. Warna kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azharul laun. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki warna kulit yang cerah. Imam Nawawi mengatakan bahwa maksudnya adalah putih bercahaya, dan ini adalah warna yang paling indah. Lihat Syarah An-Nawawi ala Muslim. Begitu. Dari Ali bin Abi Thalib ketika menyifati Rasulullah SAW berkata, karena azibal hamah abiyadha musraban humrah. Bahwasanya Rasulullah SAW memiliki bentuk kepala yang besar dan kulitnya berwarna putih kemerah-merahan. Hadis riwayat Ahmad nomor 944 dan dinyatakan hasan oleh Al-Arnaud. Sifat pakaian Rasulullah SAW. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, kana habbul thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah gamis atau jubbah. Riwayat Abu Daud nomor 4025 dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Anas bin Malik berkata, haraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawakka'u ala Usamata bin Zaidin mutawassihan fi thawbi qitri'in fasalla bihim. Rasulullah SAW pernah berangkat salat dengan dipapah oleh Usama bin Zaid dengan memakai mantel qitar, sejenis pakaian yang terbuat dari katun, dan di dalamnya ada tanda merah.
lalu beliau mengimami para sahabat. Di dalam hadis riwayat Ahmad nomor 13.763 dan dinyatakan sahih oleh Al-Arnaud. Diriwayatkan bahwa Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik tentang pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Maka Anas radhiyallahu anhu menjawab, al-hibarah. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah hibarah. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hibarah adalah pakaian dari katun yang ada hiasannya. Lihat Syarah An-Nawawi ala Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad nomor 12.377 dan dinyatakan sahih oleh Al-Arnaud. Ibnul Qayyim rahimahullah juga menjelaskan secara panjang lebar tentang pakaian Rasulullah SAW. Intinya beliau rahimahullah menyebutkan kriteria pakaian Rasulullah SAW. Wa kana min atammil hadi wa anfa'ihil lil badani wa khaffihi alaihi wa isarihi lubsan wa khal'an. Petunjuk Rasulullah SAW dalam masalah pakaian termasuk petunjuk yang paling sempurna, paling bermanfaat untuk badan, paling ringan dan paling mudah untuk dipakai dan dilepas. Demikian kita cukupkan pertemuan kita ini. Insyaallah jika ada kesempatan kita akan lanjutkan di pertemuan kajian ke-13 insyaallah. Ini sampai halaman 97. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.